Tes masuk. Udah bagus suaranya. Gimana? Bagus, nggak gema lagi. Okay. Masuk Mel, aman-aman. Oke. Mungkin langsung aja ya. Selamat malam semua. Mungkin ini sedikit dadakan juga, tiba-tiba hari ini diadakan itu tutorialnya. Nah mungkin dari teman-teman kan udah pada tahu ya, kita ada tugas Mednum kan, metode numerik yang suruh kayak bikin studi kasus untuk menganalisa suatu hal gitu. Misalkan kayak di ruangan ber-AC gitu. Nah di titik tertentu itu berapa sih suhu yang lewat atau mengaliri daerah itu gitu. Nah mungkin dari teman-teman kan bingung ya gimana cara untuk menentukannya, bikinnya tuh rules-nya tuh dari mana aja gitu. Nah mungkin gue jelasin secara singkatnya gitu. Kan yang diminta sama bapaknya itu penggunaan untuk metode-metode yang telah bapaknya ajarin di aplikatif kita sehari-hari gitu, ya kan? Nah, jadi dari teman-teman itu kayak pertama itu ini kita masih dalam hal 1 dimensi, bukan 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi bebas, teman-teman mau pakai persamaan apa aja gitu. Mungkin ini gue kasih contoh satu persamaan gitu ya. Kelihatan nggak share screen gue? Kelihatan Mel. Oke, jadi kalau misalkan untuk tubesnya sendiri itu, kita tuh pertama kayak tentuin kita mau pakai metode apa atau apa yang mau kita cari gitu. Misalkan kita mau cari suhu di meja, misal ya kita punya, ntar nih. Misal nih, salah satu contohnya tuh misal nih kita punya batang besi lah gitu ya. Batang besi ini udah panas gitu. Kita panasin. Mungkin di sinilah kita panasin gitu. Nah, nanti kita mau cari titik di tengah-tengah ini. Berapa sih panas yang dialiri di sini tuh berapa gitu. Kan kalau di sini panasnya sampai ke ujung sini pasti beda kan. Nah, makanya itu kita butuh metode numerik atau analitik untuk tahu di titik berapa sih suhu di sini tuh berapa, temperatur di titik ini berapa gitu. Entah di sini tuh nanti kita bikinnya kayak kalau misalkan 3 dimensi, 2 dimensi itu dia ada bentuknya ya, kotak-kotak. Kalau nggak heksagonal tergantung juga dari persamaan yang kita gunain, tapi kita sekarang ini nggak terlalu ribet. Jadi kita kayak nentuin 1 dimensi. Ya udah, jadi misalkan kalau kita mau nentuin titik di satu di sini, kita punya persamaan, misal kita punya persamaan Y aksen misalnya kita punya persamaan. Sorry ya, sebenarnya nggak ada persiapan PPT sama sekali. Aduh, nge-lag lagi. Sorry ya. Gak apa-apa Mel, sampai jam 5 pagi pun gas ini Mel. Aman. Jadi pokoknya teman-teman tuh fungsinya sekarang itu kayak bikin suatu
percobaan untuk menentukan temperatur di setiap titik gitu. Aduh, lama lagi nih, sabar guys. Oh, nggak usah deh. Nah, misal teman-teman tuh punya persamaan Y aksen itu sama dengan XY. Jadi, gimana sih dari persamaan ini tuh kita bisa nentuin temperatur di titik sini misalnya, di titik sini misalnya gitu. Berapa sih temperaturnya gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman pasti bingung persamaan ini dapatnya dari mana gitu. Kalau ini, teman-teman tuh bebas mau pilih atau pakai persamaan yang dari manapun karena posisinya karena kita ini bukan 2 dimensi atau 3 dimensi melainkan 1 dimensi. Jadi bebas mau di titik berapa aja untuk persamaannya. Terus misalkan kita juga punya batas kondisi nih. Batas kondisinya tuh Y0 sama dengan 1. Mungkin kalau teman-teman ingat matematika teknik atau dasar, ini batas kondisi sebenarnya. Jadi kalau kita punya persamaan ini, nah kita pasti punya batas kondisi atau titik-titik yang ingin kita ketahui. Misalkan ini kan titiknya berarti kalau Y0 sama dengan 1 itu berarti 0 X-nya itu sama dengan 0, berarti itu sama dengan mana ya panah ya? Nah, dia itu sama dengan berarti X-nya itu sama dengan 0, untuk Y itu sama dengan 1 gitu. Jadi berarti kita tahu nih nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa gitu. Itu masih matematika dasar ya. Nah, terus nanti setelah itu juga kita kan kalau misalkan di titik sini ya, kan kita ada dari sini ke sini kan lebar ya titiknya. Kita pengen tahu di tengah-tengah ini misal. Nah, misalnya di titik ini teman-teman, mau pengen tahu berapa sih gitu, berapa temperatur atau suhunya gitu ketika di ujung sini dipanasin gitu. Nah, jadi untuk tahu itu kan ada jarak nih, ada jarak. Jadi untuk menentukan jaraknya itu setiap titiknya itu kita punya jarak hanya itu sama dengan misal kalau kita bikin tuh 0,1 misal ya jaraknya. Jadi setiap 0,1 berapa sih temperaturnya, terus setiap kan 0,1 jaraknya. Berarti selanjutnya itu titik berapa? 0,2 ditambahin aja berarti jadi nantinya. Misalkan di sini masih 0 ya. Terus di sini 0,1. Nah, titik di sini tuh berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? Nah, jadi perumpamaannya itu jarak per titiknya itu 0,1 ini. Nah, jadi ini yang pertama teman-teman kayak teman-teman tentuin gitu. Berapa sih yang mau kita pakai atau apa aja sih yang mau kita pakai setelah ini kita punya. Nah, yang ini yang kita olah. Kita olah jadi analitik ataupun numerik. Kalau dari analitik dan numerik, kenapa kita butuh analitik? Itu karena kita nanti hasilnya tuh kayak membandingkan gitu loh. Kan kita menentuin titik di sini.
Terus kita pakai metode-metode yang sudah Bapaknya ajarin, misalkan kayak Runge-Kutta, terus explicit implicit, kemudian ada Euler gitu-gitulah kan, banyak metode yang dikasih Bapaknya kemarin. Nah, jadi dari metode itu kita bisa nentuin titik ini, titik yang di sini. Tapi untuk melihat seakurat apa sih nilai yang dikasih dari metode itu, nah kita caranya itu membandingkan dengan analitik. Analitik itu cara kerjanya ya kayak matematika biasa. Ini, persamaan ini, kalian jabarin. Ini kan Y aksen ya. Kalian jabarin gimana dapatnya nilai Y. Itu nanti jadinya tuh Y. Hasil akhirnya tuh Y sama dengan berapa gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari persamaan ini ya, Y aksen sama dengan X kali Y, kalau teman-teman ingat ini fungsi apa? Kalau Y aksen ini. Dia tuh sama dengan kayak gini kan. DY diturunkan terhadap DX sama dengan X, Y. Gitu ya. Nah, ini kan kalau kita jabarin Y aksen itu, posisinya tuh dia sama dengan kayak gini. DY sama dengan DX. Nah, setelah itu, ini kan masih dalam bentuk diferensial kayak gini ya. Belum bentuk Y ya, karena tadi kan kita mintanya Y kan. Yang ditanya di sini tuh Y-nya berapa sih gitu. Karena dari metode-metode nantinya, nah Y-nya tuh berapa sih gitu. Karena kan nanti yang di metode-metode numerik itu yang dicarikan X terus Y gitu. Sedang X-nya berapa, Y-nya berapa, terus nanti Y aksennya berapa gitu ya kan. Kalau yang kita cari di metode numerik. Tapi kita nggak tahu gimana sih cara nyari Y ini gimana. Kalau X tadi kan kita tahu nih titik X tadi. Misalkan X-nya tadi 0 terus Y-nya 1. Tapi kalau misalkan dia di titik berikutnya kan kalau jaraknya 0,1 berarti 0 ini ditambah dengan 0,1 ini. Jadi X-nya itu, X yang pertama 0, X yang kedua, titik berikutnya itu X-nya itu sama dengan 0,1. Terus untuk titik berikutnya lagi, berarti 0,1 ini ditambah dengan nilai X sebelumnya. X sebelumnya tadi berapa? Kan tadi percobaan pertama, misalkan X1 ya. X1-nya itu sama dengan 0. Terus X2-nya itu sama dengan 0,1. X3-nya itu sama dengan 0,2. Iya, 0,2. Jadi kayak gitu untuk nentuin nilai X-nya mudah. Tapi untuk nyari Y ini gimana gitu. Yang kita ketahui cuma Y aksen gitu. Y ini nggak tahu. Makanya itu kita perlu penjabaran kayak gini. Y ini kan tadi kita udah tahu nih cara nyarinya kayak gini. Iya kan? Mudah kan? Tinggal masukin aja kan. Nah, tapi untuk Y ini gimana? Ya udah kita jabarin dari persamaan ini kayak matematika teknik. Mungkin dibuka aja lagi catatannya. Caranya itu nanti kalau misalkan kita ketemu kayak gini, ini bisa kita gunain fungsi integral. Jadi nanti pasti kalau kita integralin Y dy ini, pasti hasilnya nanti Y sama dengan bla 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 gitu. Nah, langsung aja ya. Mungkin nanti teman-teman kalau misalkan pakai persamaan yang lain, teman-teman jabarin. Ini langsung hasilnya aja.
hasilnya tuh Y sama dengan eksponen itu eksponen pangkat X kuadrat per 2. Itu hasilnya. Jadi pangkatnya tuh ini ya. Jadi kita di sini langsung dapat nih. Oh, rumus untuk Y ini ya gitu. Jadi enak, teman-teman bisa langsung nyari nilai Y yang di sini gitu. Eksponen ini nilainya tuh sekitaran 2,7 sekian gitu. 2,71 nggak salah. Bla 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 bla. Nah, ini untuk nilai salah. Untuk nilai X-nya ya 2,71 bla 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 bla. Nah, itu untuk nilai eksponennya kan. Terus X-nya ini tadi kan kita tahu nih dari mana? Dari sini tadi kan. Udah ada kan angkanya setiap percobaan. Misalkan nih kita mau percobaan pertama. X-nya sama dengan 1 gitu. Terus X-nya X1 itu maksudnya X percobaan pertama itu nilainya sama dengan 0 gitu ya. Jadi udah tinggal masukin aja di sini 0 pangkat kuadrat dibagi ini kan ya 0 ya. Terus eksponen pangkat 0 itu berapa? Gitu aja hasilnya nanti kalau misalkan udah dapet. Misalkan dapat hasilnya berapa Y-nya misal di sini. Misal ya contoh, misalkan di sini dapatnya berapa ya? Ya udah kita pakai contoh percobaan pertama aja ya. Misalkan nih percobaan pertama untuk percobaan pertama. Berarti X1-nya itu sama dengan 0, Y-nya Y1-nya itu sama dengan nilai eksponen tadi kan 2,71 pangkat kalau hasil dari ini kan 0 ya. Iya kan? Ya, jadi ya jadi hasil ini nanti eksponen pangkat 0 karena apapun yang pangkat 0 pasti dia jadi hasil bilangan dia sendiri. Jadi ini nanti hasilnya pangkat 0 sama dengan pangkat 0 kan hasilnya bilangan dia sendiri. Ya udah hasilnya dari 2,71 gitu. Sorry. Jadi kan ini tadi 2,71 pangkat 0 ya, Y-nya ya. Nah, ini kan hasilnya sama dengan bilangan dia sendiri kan, 1. Berarti Y1-nya itu sama dengan 1. Udah nih, kita udah dapat kan untuk X0 itu Y-nya sama dengan 1. Terbukti nggak? Terbukti lah di sini. Nih. Iya kan? Nah, itu untuk titik pertama. Untuk titik keduanya, misal kita tadi titik itunya X2 ya. X2 itu sama dengan, berarti di sini adalah 0,1. Karena 0 ditambah 0,1. Hasilnya kan sama dengan 0,1. Ya kan? Berarti X yang kedua itu 0,1. Untuk Y-nya berapa? Y-nya sama dengan
2,71 dipangkatkan dengan ini X-nya ini 0,1 pangkat 2 bagi 2. Nah, misalkan ya hasilnya gue belum coba hitung ya. Kita misalkan aja hasilnya A gitu ya. Hasilnya A gitu ya. Udah berarti nilai di titik itu X2-nya itu adalah 0,1 dan Y-nya itu adalah A gitu. Itu untuk titik kedua, berikut juga untuk titik ketiga dan seterusnya gitu. Jadi dari perhitungan yang ini, itulah yang namanya analitik. Jadi analitik sama numerik itu bedanya. Kalau analitik kita punya angka, ya udah kita tinggal masukin ke persamaannya aja gitu. Nah itu analitik. Tapi kalau numerik kita juga tetap punya angkanya, tapi kita nggak bisa langsung masuki ke persamaan ini jadi numerik itu nggak. Misalkan kalau di numerik itu ya contohnya kalau misalkan di metode Euler kan ada persamaannya itu YM plus 1. YM plus 1 itu sama dengan Y0 plus H kali YM aksen. Itu salah satu contoh aja ya teman-teman. Nah, ini kan metode Euler kan. Nah, ini secara yang ini itu secara numeriknya. Kalau yang ini itu secara analitiknya gitu. Perbedaannya itu aja. Jadi kalau misalkan analitik, kita punya angka, kita masukin ke persamaan ini. Kita udah punya persamaan, punya angka, ya udah tinggal masukin. Tapi kalau metode Euler, kita punya angka, kita ketahuin angkanya, kita masukin ke sini nggak bisa. Karena dia tuh ada yang namanya sistem pengulangan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau cari titik berikutnya, kalau ini kan tadi titik ini kan tinggal kita masukin aja kan angkanya. Oh, X-nya berapa, masukin ke sini. Terus X-nya lagi yang berikutnya berapa, masukin ke sini, ya kan? Nah, tapi kalau numerik, bedanya itu dia nanti pakai data yang sebelumnya gitu. Jadi nanti kan misalkan kita mau pakai ini, kita nih cari di percobaan pertama ya. Percobaan pertama kita dapat Y0-nya. Jadi kan pertama tadi kita punya batas kondisi, itu Y0 sama dengan 1. Itu kan berarti X-nya 0, Y-nya sama dengan 1, ya kan? Berarti kita ketahuin angkanya, nggak bisa kita masukin di sini langsung. Gitu. Jadi kita udah dapat nilainya. Caranya itu dengan kayak gini. Misalkan percobaan pertama ya. Percobaan pertamanya. Yang pertama itu anggap aja ini yang ini tuh itu adalah percobaan ke nolnya. Percobaan 0 ya. Nah, ini percobaan satunya. Jadi, kalau kita mau cari percobaan ini kan udah percobaan berikutnya kan. Ini 0, terus percobaan berikutnya percobaan 1. Jadi kita butuh data dari percobaan yang ini gitu. Jadi dia berkaitan ke belakang. Balik lagi dia ke belakang. Dengan YM plus 1-nya itu YM plus 1 itu sama dengan Y0, Y yang sebelumnya. Y sebelumnya tadi berapa? Y sebelum ini. Y dari sebelum percobaan ini. Pas percobaan ke 0. 1 bukan, Mel? Iya. 1. Jadi kita pakai data yang ini untuk ngisi di percobaan yang ini gitu. Terus baru ditambah dengan H. H-nya tadi kan udah kita tentuin. Setiap titiknya itu jaraknya itu adalah 0,1.
ya udah dikali dengan Y aksennya. Y aksennya didapat dari mana? Dari sini tadi. Nah, dari sini tadi. Dari ini kita dapatnya dari sini kan tadi X-nya kita ketahui nih, X-nya 0, Y-nya 1. Ya udah masukin 0 dikali 1 sama dengan 0. Berarti Y aksennya itu adalah 0. Masukin ke sini. 0. Gitu. Jadi hasilnya sama dengan 1. Gitu juga ke percobaan 2 gitu ya. Percobaan 2 berarti YM plus 1-nya itu sama dengan, berarti YM plus 1 ini maksudnya percobaan ini ditambah percobaan ini, ya kan? Nah, jadi maksudnya tuh kayak titik berikutnya gitu loh. YM plus 1 ini menandakan titik berikutnya. Jadi tuh posisinya tuh kayak, misalkan di sini, dan di sini M, terus titik berikutnya itu ada M plus 1, titik berikutnya lagi M plus 1 gitu. Jadi itu kayak menggambarkan daerah yang ingin kalian ketahui titiknya. Ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan seterusnya gitu. Jadi kan ini untuk percobaan kedua, titik yang berikutnya lagi, kita menggunakan yang mana? Yang ini. Pengulangannya dari yang ini. Y0. Jadi kan otomatis tuh kayak ini tuh sama dengan Y0, terus itu sama M plus 1 ini sama dengan Y1-nya, ini sama dengan Y2 sampai Y yang kalian inginkan gitu. Nah, jadi di sini berarti YM plus 1-nya atau Y2-nya itu sama dengan nilai dari Y sebelumnya. Berapa Y sebelumnya? 1. Ini ya. Ini yang dilihat. Karena Y dari sebelum ini adalah ini. Y sebelum ini adalah ini. Gitu. Balik ke belakang dia. Jadi Y sebelum itu adalah 1 ditambah dengan 0,1 dikali dengan X-nya. Dikali dengan, dikali dengan Y aksennya ya. Y aksen ini. Nah, berapa nilainya? Tadi kan kita tahu nih, kalau X ini berapa tadi yang di sini di percobaan 1 ini di titik keberapa dia? Udah di titik keberapa? Ini kan titik ke 0. Ini kan titik ke 0 ya. Ini titik ke 0. Nah, ini titik keberapa ini? 1. 0,1. Nah, ini ada titik 0,1 dan dikali dengan Y-nya. Y-nya kan tadi kita udah dapet nih. Dari sini tadi 1. Ya udah dapet nih 0,1. Berarti Y aksennya itu adalah 0,1. Gitu. Jadi ini adalah nilai X-nya. Ini adalah nilai X-nya. Ini 1 ini itu adalah nilai Y-nya. Karena kita punya persamaan ini tadi, ya kan? Nah, kalau untuk cari ini tinggal substitusi aja, tapi kalau untuk mencari nilai Y-nya nggak bisa. Ya udah tinggal kita masukin aja Y aksen sebelumnya. Itu adalah 0,1. Dah. Dapat dah hasilnya berapa? Segini misalkan. Ya udah, misalkan dapatnya misal dapatnya D gitu. Ya udah itu hasilnya. Jadi misalkan teman-teman tadi punya analisa pengen tahu titik ini. Ya udah misalkan di titik itu adalah titik di mana dia berada di X sama dengan X-nya itu sama dengan misalkan ini ya, titik yang bulat ini itu berada di titik X sama dengan 0,2
Y-nya berapa. Nah, itu dia untuk menentukan titik di sini. Jadi gitu aja sih sebenarnya kalau untuk tugas besar kita itu, teman-teman yang langkah pertama itu tentuin mau pakai persamaan apa. Sini ya. Ini mau pakai persamaan apa. Terus batas kondisinya berapa. Jarak antar titik yang ingin diketahui itu berapa. Setelah itu baru cari metode analitiknya sama metode Euler. Metode Eulernya. Bedanya kalau analitik itu tinggal masukin angkanya kan, tapi kalau Euler ini dia pengulangan pakai angka yang sebelumnya, jadi harus dicari dulu dengan persamaan dari metode Euler, atau nanti teman-teman misalkan mau pakai metode eksplisit, metode implisit gitu. Kalau dari tugas yang gue sendiri bikin, itu salah satu contohnya kan perpindahan panas konveksi gitu. Jadi kalau misalkan di titik misalkan ini panas, terus dia tuh kayak memuai gitu ya panasnya tuh. Nah, berapa sih nanti di titik misalkan di titik ini berapa sih temperaturnya gitu. Kalau dia udah dibiarin di dalam suhu ruang gitu. Nah, jadi nanti tinggal bikin persamaannya. Ini bebas teman-teman bikin pakai persamaan apa aja, karena kemarin gue juga udah nanya ke Pak Hadi ya, tapi Pak Hadi bilang kita bukan 2 dimensi atau 3 dimensi, makanya nggak ada batasan buat persamaannya harus apa aja. Tapi kita 1 dimensi, jadi bebas mau pakai persamaan yang mana. Ini kan contoh persamaan ini udah ada di Pak Hadi ya, contoh-contoh yang Pak Hadi terangin gitu, yang ini. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa cari yang lain gitu. Terus juga untuk X-nya bisa divariasiin lagi, Y-nya juga gitu. Udah sih itu aja. Terus dari itulah teman-teman kayak jelasin salah satu contoh kasusnya gitu di kehidupan sehari-hari. Gitu aja sih, ada yang ditanyain nggak? Itu kayak soal gitu kayak kita buat sendiri gitu ya, Mbak? Siapa nih, Joy ya? Oh, iya Joy. Jadi ya kita kayak buat sendiri gitu, tapi kita menggunakan metode yang kita pilih. Metodenya juga bebas, mau pakai metode apa, metode Euler boleh, metode eksplisit implisit boleh, metode yang terakhir Bapaknya terangin juga boleh gitu. Terserah. Tapi di sana tuh kita kayak menganalisa apa gitu. Kalau yang melalui Excel itu maksudnya gimana tuh, Mel? Kan ini tadi lu udah jelasin yang numerik kan. Yang tadi dihitung-hitungan tadi kan, yang pakai Iya, itu apa tadi itu metodenya? yang di Excel-nya seperti apa? Bedanya apa sama yang kita hitung tadi, yang numerik tadi? Oh, oke. Kalau untuk beda Excel sama yang manual tadi ini ya, yang tadi di Word tadi yang udah diterangin, itu bedanya tuh cuman kayak ini aja. Kalau yang secara manual, itu kita tadi hitung secara manual ya. Tapi kalau di Excel atau kita pakai MATLAB, itu dia secara otomatis gitu. Jadi kita nggak kayak ribet-ribet lagi ngitung secara manual ya. Manual ya siapa tahu nanti keliruannya lebih tinggi kan hitungannya gitu. Jadi kita membutuhkan software lah gitu contohnya ya. Kita membutuhkan software untuk membantu kita menghitung menggunakan metode-metode yang mau kita pakai gitu. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan. Jadi secara kalau yang Word tadi yang tadi gue jelasin, nah itu tuh kayak secara manualnya gitu. Tapi kalau misalkan lebih cepatnya, dan kalau Excel kan lebih cepat ya, kita tinggal masukin rumus-rumusnya aja, udah dapet gitu. Jadi kalau teman-teman tadi ingat dy per dx gitu, nah itu kan suatu bilangan diferensial gitu ya, tapi dia nggak bisa dimasukin ke Excel karena bakalan nggak kebaca gitu. Jadi kenapa kita jabarin juga di Excel nanti biar dia bisa terbaca gitu. Di MATLAB juga sama kayak gitu.
Makanya pentingnya buat kita jabarin. Tapi kalau misalkan teman-teman masih dy per dx, rumusnya teman-teman langsung masukin ke Excel nih, dy per dx, pasti nggak bakalan terdeteksi dy per dx itu apa gitu. Makanya itu kita harus jabarin dulu tadi. Nah, itu kan yang tadi itu untuk analitiknya ya. Nah, kalau untuk numeriknya, untuk persamaannya ya udah bisa langsung dimasukin aja sih. Dari metode-metode Bapaknya ada kan, yang Bapaknya kasih ke kita kemarin kan ada tuh lampiran ininya, persamaannya. Ya udah nanti teman-teman udah langsung masukin aja ke Excel-nya atau ke MATLAB-nya gitu. Nanti teman-teman tinggal analisa aja. Udah gitu aja. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau dari teman-teman masih bingung sama tugasnya tuh mau ngapain gitu? Kalau untuk penjelasan problem itu maksudnya gimana sih, Mel? Penjelasan apa? Itu kan gue kan lagi baca ini ya modul tugasnya kan. Ada situ penjelasan problem gitu. Maksudnya gimana itu? Tunggu bentar Joy. Suaranya kecil. Coba ulang Joy. Itu penjelasan problem. Penjelasan problem. Iya kan gue kan ini kan baca ini ya apa tugas besarnya kan poin-poinnya. Nah itu udah penjelasan problem. Maksudnya itu penjelasan problemnya gimana? Penjelasan permasalahannya itu. Oh, jadi gini. Kan lu tadi gemah nggak suaranya? Enggak kok enggak pas. Nah, jadi kan lu tadi punya permasalahan. Misal nih, lu mau panasin, misal konduksi lah ya, konduksi. Nah, lu panasin batang besi lah gitu ya, lu panasin. Nah, itu kan yang panas awalnya itu kan yang terkena panas awal itu kan ujungnya kan. Nah, jadi lu tuh pengen tentuin panas di titik yang ingin lu ketahui gitu. Misalkan titik di tengah-tengahnya itu gitu. Nah, itu kayak permasalahannya tuh seperti apa sih kita dapat mengetahui itu gitu. Cun nggak? Atau Cun. Nah, itulah pokoknya. Jadi misalkan di titik paling ujungnya gitu. Ketika lu panasin berapa sih suhu yang mengalir di sana gitu. Nah, gimana sih penjelasannya tuh biar kita bisa mengetahui suhu di sana gitu. Tapi kalau menurut gue Mel, kalau gue tanya ya, kalau misalnya kita buat kayak problem gitu kayak misalnya Bentar Joy, diulang Joy, suaranya kecil. Lanjut Joy. Nah, kalau misalnya kita buat suatu problem kayak gini nih. Misalnya kan itu kan ember kan. Berapa tiap detik ember itu misalnya 1 liter itu berapa per tiap detiknya terkumpul gitu bisa kan biasanya? Bisa aja. Itu aliran fluida masuknya. Bisa aja tuh. Bisa aja tuh jadinya kayak aliran fluida. Jadi lo pengen tahu waktu pas di detik segini berapa sih airnya yang keisi di ember gitu. Ya udah, tapi lo pakai persamaan apa yang make sense saja gitu sama studi kasus yang lo ambil. Misalkan persamaan volume tah. Nah, itu maksudnya masuk ke persamaan volume itu gimana nanti? Jadi kan misalkan lo dapat tuh untuk volume, untuk rumus volume apa misalkan gitu. Nah, butuhnya titik apa aja. Kalian untuk persamaannya udah ada belum? Gue Nah, sih kemarin tuh kalau kan misalkan dia pakai titik X kali Y tadi, emang itu rumus volume gitu. Nggak nyambung kan?
Tapi dia harus kayak sama dengan studi kasus yang kalian ambil. Oh, mau nanya dong. Tunggu, bentar. Lanjut. Oh, berarti ntar kalau misalnya kita udah tahu nih, entah itu mau persamaannya berupa apapun itu. Jadi kan di sini kan tadi kan Y aksen sama dengan XY kan persamaannya. Berarti ntar persamaan yang bakal kita pakai untuk studi kasus itu bakal diintegralkan juga gitu apa gimana? Tergantung bentuknya, Rok. Jadi intinya kalau yang di analitik itu kita main-main matematika sih. Jadi kalau misalkan bentuknya kayak lain dari itu, bukan yang diintegralin ya, dia nggak bisa. Contohnya punya kelompok kami ya. Nah, kalau punya kelompok kami itu dia nggak diintegralin, tapi dia diturunkan. Karena kami pakai sistem suhu gitu, jadi dia kayak gradien di suatu bidang. Gradien di satu bidang kan misalkan diketahui titiknya ya, kalau di punya kami. Lah, mana nih? Oh, berarti yang diketahui titiknya itu yang H yang sama dengan 0,1 itu ya? Apa yang mana? Gimana? Kalau yang tadi lo jelasin tadi, titik-titik tadi itu yang H sama dengan 0,1 itu bukan? Ya, itu untuk titik-titiknya. Jadi kalau misalkan lo mau tentuin di titik berapa, hasilnya berapa gitu. Kalau misalkan kayak contoh Joy tadi ya, Joy pengen tahu setiap menitnya dia menghasilkan berapa gitu di embernya gitu. Ya udah, jadi nanti Joy kasih jaraknya berapa setiap 1 menit sekali tah, 2 menit sekali, 3 menit sekali gitu. Jadi misalkan Joy pengen tahu dalam waktu 5 menit ember itu isi berapa gitu ya. Nah, jadi Joy kalau misalkan dia antar perhitungan itu dia menghitungnya atau mengujinya itu dalam waktu setiap 1 menit, ya berarti dia pakai jaraknya hanya itu 1 menit gitu. Kalau untuk persamaannya itu tergantung. Kalau misalkan dia diturunkan. Tapi kalau misalkan dia diintegralkan gitu, tergantung dia. Kalau dari yang punya Joy tadi itu dia udah 3 dimensi nggak sih? Bervolume dia. Jadi mungkin bisa pakai persamaan dari rumus volume apa gitu. Gitu sih. Ada lagi nggak? Cukup sih kok dari gua. Cukup, Mel. Udah berarti ya? Paling nanti kalau nggak tahu, ngechat kau lagi. Jadi nanti kalian cari persamaannya aja dulu, terus kayak initial value-nya gitu. Apa aja yang diketahui di awal. Entah misalkan kalau air tadi sisi dia jatuh, kemiringannya berapa gitu. Kayak waktu pas di sisi X, berapa, sisi Y-nya berapa gitu. Misalkan kayak gitu bisa. Kalian main asumsi aja di sana. Udah?
Nanti kalau udah dapat persamaannya, yang pertama sih paling utama itu ya cari dulu persamaannya mau kita pakai apa. Dan persamaannya itu ya harus make sense sama studi kasus yang kita punya. Bebas mau apa aja. Udah ya? Cukup Mel. Oke, gue tutup lah ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman, semangat bisa ngerjain medtumnya, selesai dapat A juga. Itu kayak sepemahaman gue sama tugas yang dikasih sama bapaknya ya. Mungkin kalau misalkan ada keliruan juga kalian boleh sampein gitu. Itu aja sih dari gue. Lebih kurangnya gue mohon maaf. Selamat malam. Malam. Makasih Mel.